Hari ini kita akan membahas beberapa materi, and it will be very easy maybe ya for you. Kita nggak susah-susah banget kok untuk materi hari ini. Untuk yang pertama kita ada tentang family atau keluarga. Nah, di sini family atau keluarga itu ya seperti biasa ya. Yang pertama itu ada grandmother sama grandfather, lalu ada father, mother, ada uncle, aunt, atau auntie, terus ada sister, brother, terus you or me, and then ada cousin, dan ini bisa disebut sebagai family tree, ya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh kosakata yang bisa kalian gunakan terkait dengan family. Itu ada parents, father, mother, grandfather, grandmother, child, son, daughter, sister, brother, younger brother, elder brother, aunt, uncle, grandchild, grandson, granddaughter, baby wife, husband, male sama female. Jadi, oke, kalian mungkin untuk sebelum-sebelumnya ada yang sudah tahu, mungkin ada juga yang belum terkait sister sama brother. Jadi sister sama brother itu ada spesifikasinya lagi ya guys ya, ada adik sama kakak. Kalau adik itu pakai younger atau dari kata young, lebih muda berarti artinya. Jadi kalau adik perempuan younger sister, kalau adik laki-laki younger brother. Tapi kalau lebih tua itu pakai elder. Jadinya elder sister untuk kakak perempuan dan elder brother untuk kakak laki-laki. Nah, ini bisa buat spesifikasinya ya. Misalkan, oh, I have a younger sister misalkan. Oh, aku punya satu adik perempuan nih. Nah, itu. Itu lebih ngespesifikasi aja. Lalu ini selanjutnya ada contoh kalimat ketika kalian mau memperkenalkan keluarga kalian. Contohnya, my family. My family is my best family ever. My family is my friend that I have ever known. I am grateful to have family like my lovely family. My family consists of 4 people. It's a little family. There are my father, my mother, my brother, and I. My father's name is Nursidik. He is about 50 years old. His job is a teacher. He is kind, hard work, and patient. My father's weight is about 60 kilograms, and then my father is always help me when we need help. And then on the second paragraph, my mother is the best one. Her name is Siti Hotia. She is about 40 years old. She is patient, woman, and friendly and calm. She is a teacher too. Almost her students loving her because of her patience. She is the best chef ever. Her food is always delicious. Then I have my little brother. His name is Danny. He is a humorous person. He is taller than me. Whereas he was 15 years old, he is about 6 years younger than me. He is very naughty, but I like him. He is the best listener. If I have a mistake, I tell him, and he solves the problem. He is the one that makes me forget the bad feeling. They are my best family. I love my family. Nah, jadi ketika kalian mau menjelaskan atau membuat kalimat atau membuat paragraf tentang keluarga kalian, kalian bisa mencantumkan beberapa hal. Yang pasti pertama namanya ya. Nama, terus ciri-cirinya, terus apa yang kalian suka, apa yang kalian nggak suka, itu bisa tuh disebutkan di My Family. Kayak gitu. Lalu, ada selanjutnya tuh ada differentiate between male and female. Jadi ada nih perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam bahasa Inggris. Nah, arti male dan female. Jadi secara umum kata female dan male itu termasuk dalam kelas kata sifat. Arti kata female adalah perempuan atau wanita. Selain itu dalam bahasa Indonesia, female juga bisa diartikan sebagai betina ya untuk binatang. Contohnya kayak gini. You should write as a female. Jadi kamu itu harus menulis sebagai seorang wanita. Atau juga bisa he just like female cat. Dia hanya suka kucing betina. Sementara itu, male mempunyai arti laki-laki atau pria, serta bisa diartikan juga sebagai jantan untuk binatang. Jadi contohnya, my little brother needs male dog. Adik laki-lakiku butuh anjing jantan. Atau juga bisa my cat
My cat is male. Kucingku jantan. Lalu selanjutnya ada perbedaan female dengan woman, women, girl, dan lady. Woman. Woman itu memiliki arti kata sebagai wanita. Dalam penggunaan kata woman itu sering digunakan secara formal dan bisa dipergunakan untuk menyebut wanita secara umum tanpa batasan usia. Contohnya, a woman and 2 men were arrested the day after the explosion. Jadi seorang wanita dan 2 pria ditangkap sehari setelah ledakan. Terus ada women. Women itu seperti kata woman, cuma women itu juga bisa diartikan untuk menyebut golongan wanita secara formal, tetapi women itu lebih dipergunakan untuk menyebutkan sekelompok orang wanita atau plural. Jadi bedanya woman sama women adalah woman itu kata benda tunggal, sedangkan women itu kata benda jamak atau plural. Woman singular, women plural. Contohnya, there are many women in that room. Ada banyak wanita di ruangan itu. Lalu ada girl. Girl itu merupakan kata dalam bahasa Inggris untuk menyebut wanita dalam usia muda dengan usia di bawah 18 tahun. Selain batasan usia, terkadang girl itu juga dipakai untuk menyebut perempuan yang masih sekolah. Contohnya, a girl that you love is my sister. Jadi, seorang gadis yang kamu cintai adalah saudara perempuanku. Lalu selanjutnya, Lalu selanjutnya ada lady. Jadi, arti kata lady itu sering dikaitkan untuk menyebut sosok perempuan atau wanita yang berasal dari kalangan bangsawan. Jadi, menurut Cambridge Dictionary, lady itu bisa diartikan sebagai perempuan yang anggun secara penampilan hingga sikapnya. Contohnya, she is young lady. Nah, itu bedanya antara woman, women, girl, sama lady. Kalau woman itu adalah artinya wanita sama, cuma dia untuk kata kerja tunggal atau singular. Women itu untuk kata benda plural atau lebih dari satu. Kalau girl itu digunakan untuk menyebutkan wanita untuk usia di bawah 18 tahun. Kalau lady itu digunakan untuk menyebutkan sosok wanita yang berasal dari bangsawan, itu lady. Selanjutnya ada perbedaan male dengan man, and boy. Kalau man itu menjadi kata yang juga mempunyai arti laki-laki atau pria. Man itu digunakan untuk menyebut laki-laki yang telah dewasa. Sebenarnya man and itu sama kayak woman and women. Bedanya kalau man itu untuk kata benda tunggal, kalau man itu untuk kata benda jamak atau lebih dari satu. Bedanya itu aja. Nah, contohnya yang man itu I see a man stand beside you. Jadi aku melihat seorang pria berdiri di sampingmu. Di sini man itu cuma satu. Kalau man, I see man there. Jadi aku melihat banyak laki-laki di sana. Nah, untuk man di sini itu digunakan untuk laki-laki yang dia jumlahnya ada lebih dari satu. Lalu selanjutnya boy. Boy di sini itu sama kayak girl tadi. Boy itu digunakan untuk menyebutkan laki-laki yang usianya itu di bawah 18 tahun. Contohnya, this game is just for boy. Jadi permainan ini khusus untuk anak laki-laki, yang dimana anak laki-laki itu usianya di bawah 18 tahun. Selanjutnya ada days atau nama-nama hari. I think you know it well. Jadi di dalam nama-nama hari itu ada 7 ya. Ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Tapi di balik itu semua, kalian bisa juga menambahkannya nih. Ada kayak tomorrow, yesterday, weekend, weekday, day after tomorrow. Nah, ini kan juga termasuk ke dalam kosakata nama-nama hari. Nah, untuk contoh kalimatnya, kalau misalkan ada yang nanya ini, hari apa sekarang? Berarti what day is today? Berarti today is Wednesday.
dia pakai is ya, atau dia tuh pakai present untuk grammarnya. Lalu what day is tomorrow? Hari apa besok? Ini masih pakai present. Jadi to be-nya adalah is. What day is tomorrow? Tomorrow is Thursday. What day was yesterday? Hari apa kemarin? Karena berhubung ini tuh menanyakan kemarin, makanya grammar yang digunakan adalah past, di mana to be atau to be dari verb 2 itu adalah was. Makanya what day was yesterday. Makanya dia pakai was. Jadi yesterday was Tuesday. Lalu ini ada beberapa contoh kalimatnya. I will go to Malang the day after tomorrow. Pergi ke Malang lusa. Dan juga bisa I met my girlfriend yesterday at an ice cream store near our school. Jadi aku bertemu pacarku kemarin di toko es krim dekat sekolah kita. Lalu ada juga maybe we can reschedule our meeting for the weekend. Mungkin kita bisa menjadwalkan ulang pertemuan kita pada akhir pekan. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Sebentar ya, kita nunggu azan dulu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk selanjutnya ini ada time atau waktu. Nah, sekarang kita ingin dulu how to read time in English. Jadi bagaimana sih cara membaca waktu dalam bahasa Inggris? Tadi istilah yang sering muncul pada telling time itu ada IM sama PM. Kalau IM itu anti-meridium, kalau PM itu post-meridium. Untuk IM sendiri itu dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Sedangkan PM atau post-meridium itu dimulai dari jam 12 siang sampai jam. Oke, ini jangan sampai kebalik ya. Berarti jam 00.00 itu masuk ke IM. Ya, 00.00 dalam waktu Indonesia Barat itu masuk IM. Ini ada beberapa vocabularies terkait time. Yang pertama ada long hand, itu jarum panjangnya. Ada short hand, itu jarum pendeknya. Ada second hand, and then ada alarm clock, ada watch, ada hour, ada minute, ada second, ada o'clock, ada pass. Pass itu untuk lebih ya. Terus ada two, itu untuk kurang. Terus ada quarter. A quarter itu 15 menit atau seperempat. Seperempat jam. Terus lalu ada a half, itu 30 menit atau setengah. Oke. Lalu, untuk time sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Ada American style sama ada British style. Kalau American style itu kita tinggal ngikutin angkanya aja. Contohnya jam 1 nih berarti it's at 1. Jam 2 berarti 2 sama 15 jam 2.15 berarti jam 2 sama 15.
It's at 2:15. Jadi jam 2 lebih 15. 2:15. Lalu kalau jam 3.30, it's at 3:30. Kalau jam 4.40, berarti it's at 4:40. Sorry, ini ada typo ya. 40 harusnya bukan 14. Lalu ini ada 5:45. It's at 5:45. Lalu 6:55 ada it's at 6:55. Itu American style. Gampangannya itu pakai American style ya. Jadi dia cuma tinggal nyebutin angkanya aja. Style. Kalau style, dia itu ada a quarter, a half, to, sama past. Nah, untuk British style sendiri, dia ini ketika sampai angka 6, maka dia menggunakan past. Jika jarum panjangnya dia ada di angka 6 sampai angka 12, maka dia menggunakan to. Contohnya kayak gini. 5:15, berarti jam 5 lebih 15. Oke. It's at a quarter past 5. Cara ininya itu dari belakang ya, gampangannya itu dari belakang. Kalau dari belakang itu kan ada 5, 5, past. Itu kan lebih quarter 15, berarti jam 5 lebih 15. Itu kalau British style itu dari belakang. Kita ngertiinnya. Jadi it's at a quarter past 5. Sama kayak it's at a quarter past 6, jam 6 lebih 15. Atau jam 5 lebih 30, it's at a half past 5. 5 ada di belakang ya, itu 5, past itu lebih, a half 30. Berarti it's at 5. Sama jam 6.30 juga gitu, it's at a half past 6. Ini untuk yang lebih. Nah, terus kalau yang kurang tuh gimana? Contohnya ada di jam 5 lebih 50. Kalau di jam 5 lebih 50, kita kan pakai tuh nih, atau pakai kurang. Berarti angka yang di belakang itu kita tambahin 1. Misalkan jam 5.50 itu kan sama dengan jam 6 kurang 10. Berarti kita gunakan it's at 10 to 6. 6, 6. Tuh kurang 10, 10. Berarti jam 6 kurang 10. Jadi untuk kelipatan 31 sampai 59 akan tuh ya. Dengan catatan dia nggak pakai 5.50, tapi dia pakai jam 6 kurang 10. Jadinya it's at 10 to 6. Sama halnya juga jam 6 lebih 40. Kalau jam 6 lebih 40, itu kan sama kayak jam 7 kurang 20. Makanya it's at 20 to 7. Berarti jam 7 kurang 20. Kayak gitu. Itu penggunaan pas sama to. Lalu ada month, bulan. Untuk month atau bulan ini sama kayak days. Sama ya, month itu ada January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Sama, I think you know it well. And then how to ask. Untuk cara bertanyanya, sama kayak nama-nama hari. Kayak, what month is this month? Jadi, this month is April, for example. Jadi sekarang itu April. What month is next month? Jadi untuk bulan depan tuh bulan apa sih? Next month is May. Bulan depan itu adalah May. What month was last month? Dia pakai was. Kenapa? Karena dia itu menunjukkan waktu yang lampau. Atau bulan lalu kan berarti lampau nih. Makanya dia menggunakan was. Sama halnya kayak nama-nama hari tadi. Jadi, last month was March. Gitu. Nah, lalu selanjutnya kita ke weather atau cuaca. Untuk cuaca sendiri ini di sini tuh ada sunny, cloudy, foggy, hot, windy, icy, terus ada humid, stifling, drizzle, smoke, warm, thunder, snowy, lightning, wet, cold. Ada breeze, wind, blustery, gale, and then hurricane sama haze. Nah, ini adalah contoh-contoh kosakata terkait cuaca atau weather. Sebenarnya masih banyak banget. Ya, nanti coba aku carikan ini ya.
aku tambahin lagi biar lebih lengkap untuk kosakata terkait cuacanya. Nah, ini contohnya ada today's weather is cloudy to overcast. Jadi cuaca hari ini mendung berawan. Lalu contoh kedua ada unfortunately when I was there the weather was cloudy. Sayangnya saat mereka sampai sana cuaca sedang berkabut. Lalu ada juga in spring we can see flowers and other plants starting to grow again. And I think it's very beautiful. Also, the weather in spring is not too cold. Jadi di musim semi, kita bisa melihat bunga dan tanaman lain mulai tumbuh lagi dan menurutku itu sangat indah. Selain itu, cuaca di musim semi tidak terlalu dingin. Jadi ini adalah beberapa contoh kalimat terkait dengan cuaca. Lalu selanjutnya ada season atau musim. Nah, untuk musim sendiri itu ada rain season, ada dry season, ada autumn, ada spring, ada summer, sama ada winter. Oke, di sini yang kita pertama itu spring atau musim semi dulu. Di dalam spring atau musim semi ada beberapa cuaca nih. Ada plum, ada plum, terus ada bright, ada sunny, ada warm, ada wet. Ini beberapa cuaca di satu musim. Ada yang mau trying to read nggak? Ada Dani, Diana. 2 orang. I need 2 people to read this one. Masih ada beberapa juga kok. Ada yang mau trying to read? Dikit kok, ini nggak banyak. Ada Dani, Diana, Dani, Diana. Ada yang mau coba buat baca? I need 2 people. Aku butuh 2 orang. Halo, ada yang mau bacain? Aku mau deh, Kak. Boleh. Kamu as Dani or Diana? Dani. Dani, oke. Yang Diana ada yang mau nyoba? Aku, Kak. Boleh. Oke. Udah ya, ada 2 orang ya. Ini siapa namanya? Sorry, yang Dani namanya? Clara. What's your name? My name is Clara. Sorry? Clara. Clara, oke. Clara as Clara. Clara. Pakai C-L-A-R-A. Can you spell your name? C-L-A-R. Oh, Clara. Ya. There is K on your name. Okay, and then how about Diana? Okay, my name is Dea. Okay, Dea as Dani ya. Sorry, Diana. Okay, thank you, Miss. Oke. Oke, ya, Dani. You can read. Dani, did you notice that the snow start to melt, Diana? I think the spring has come. I Okay, noticed and then? that too, Dani. The flower in my mother's garden also start to bloom. And then? They must be beautiful. We don't have a garden in our house. All we have is wet porch because of the frosts are also melting. Too bad. You should plant one, Dani. Spring is my favorite season of the year. Everything is blooming, sunny and warm. I wish we can have spring all year. Okay, good job guys. Thank you, Clara and sorry, Diana tadi siapa tadi yang jadi Diana? Okay, my name is Dea. Dea, okay. Thank you, Dea and Clara. Okay, you're welcome. You're welcome, Miss.
Oke, itu adalah beberapa contoh percakapan terkait spring atau musim semi. Oke, kita langsung aja ke selanjutnya. Jadi kita nggak terlalu waste our time. Oke, selanjutnya ada summer atau musim panas. Kalau untuk summer atau musim panas, ada beberapa cuaca yang bisa kita gunakan untuk kosakatanya. Itu ada clear, cloudy, hot, humid, and sunny. Nah, ini ada percakapan lagi nih. Nah, ini nanti akan ada beberapa percakapan ya. Kita bisa practice untuk membaca dialog-dialog ini. Tadi kan sudah ada Dea sama Clara nih. Ada yang mau trying to read lagi? Dikit kok guys, nggak banyak-banyak kok. I wanna try it again, Miss. Can I? Oh yes, of course, absolutely. Okay, thank Okay. you. Another one, yang lain? What do you want to be, Andre or Beta? Beta. Beta, okay. Who wants to be Andre, guys? Yang mau jadi Clara Andre? Clara? Ya. Oke, boleh. Yuk, bisa dimulai. Andre, let's begin. Oke, halo Andre. Tadi yang jadi Andre siapa? Clara? Ya, Clara ya? Aku ya? Oke. There is full marathon competition held in May. Do you want to register? Oh, no, Andre. It's in the summer. I hate running in summer. I know, but it's been a few months since in the last time we did a marathon. Come on. It will be very humid, Andre, and we will be sweating like crazy. We can be dehydrated. Who knows? Maybe it will be clear and cloudy instead of hot. I'd rather spend my summer in a swimming pool. Okay, good job, guys. Thank you. And then, okay, next. Membaca lagi about autumn or fall terkait musim gugur. Ada breeze, damp, gloomy and rain, and then windy. Do you want to read it again, Dea and Clara, or does someone to read this one? Maybe another one, guys. Yang lain barangkali ada yang mau baca juga. It's okay. Clara again. Clara again, okay. And Dea then too. Dea again. Okay. Let's begin, guys. Okay. Who will be the son? Aku, Clara. Okay, boleh. Yuk. Mom, what was it like to live in London? It's pretty much like living in the fall sun. How so? Everything was gloomy and windy. You need to bring umbrella every time you go out because it might suddenly rain. Even when it's summer. Yes, it's sunny yet breezy, and out of the blue the rain drops. You can never trust the weather forecast. Okay, that's all about autumn or fall. Jadi untuk musim gugur itu bisa disebut sebagai autumn atau fall ya. Okay, next about winter, musim dingin. The cold, freezing, snow, blizzard, and solstice. Mau baca lagi, Dea and Clara? Or another one? Yang lain? Clara, student. Ya udah, Clara again ya. Dea, how about you? Okay. Okay, I who will try be again. the student? Aku, Clara. Clara, okay, boleh. Yuk, let's begin. Do you have any favorite season? Of course, I love the winter. Why? Because everything is covered with snow, makes everything white everywhere you look.
could be freezing cold in the winter. Me sometimes I have to wear there's layers of the clothing to keep the warm. Well, I still love the cold more than being sweaty, and my birthday is the same days as winter solstice. Was it susah. It's the shortest day of the year. The sun only shines for 9 hours a day in our region. It's my favorite times of the year. Okay, good job guys. I think this is the okay. That's the last ini ya, the last material today. Oke, daerah berapa tadi ini berarti ya yang sudah kita baca? 1, 2, 3, 4. There are 4 season in here that we just discussed. Okay, before we go to the quizzes, any questions so far? Kita bakalan ada quiz ini sih, sedikit quiz aja, and it's very simple and easy quizzes. Any questions so far before we go to quizzes? Ada pertanyaan terkait materi kita hari ini? Ada family, terus ada differentiate, male and female, terus ada nama-nama hari juga. Oke, aman. Halo Kak, halo. Gimana? Ya, Halo? mau tanya sedikit Kak. Ini kalau misalnya untuk special date ya, misalnya seperti Independent Day atau gimana gitu, itu ada bentuk V2 atau V3-nya bentuk lampau atau bentuk future-nya, apakah ada perbedaan atau gimana Kak? Untuk ya hari-hari spesial gitu ya, Independent Day atau misalnya hari Idul Fitri atau segala macam, itu gimana Kak untuk yang kayak gitu Kak? Terima kasih. Sebenarnya kalau untuk kayak gitu itu tergantung ini ya pertanyaannya sih. Sebenarnya mereka tuh nggak ada yang namanya kayak pakai present atau pastnya tuh nggak ada sebenarnya karena mereka kan masuknya ke kata benda, nggak ada ininya, nggak ada verb 1, verb 2, verb 3 tuh nggak ada. Cuma tergantung ke pertanyaannya. Misalkan nih kita ini bulan apa ya ini? Ini bulan Februari. Misalkan gini deh, kita ini ke bulan ya, bentar. Ya, misalkan what month is the Idul Fitri atau when we will apa ya contohnya, when we will get Idul Fitri for example. Nah, bergantung sebenarnya tuh bergantung ke pertanyaan sama waktu yang akan kita gunakan. Misalkan Idul Fitri ini tuh kan bulan apa ya? Bulan April ya. Berarti dia pakai is. Tapi misalkan nih kamu tanyanya itu di bulan Mei. Berarti dia nanti tuh pakai was. Sebenarnya kalau untuk kayak Independent Day atau apapun itu bergantung ke pertanyaannya aja sih. Karena mereka itu sebenarnya kata benda, jadi dia nggak ikut verbnya tuh dia tuh nggak ikut. Dia cuma bergantung ke ininya aja, ke to be yang digunakan aja sih sebenarnya. Soalnya kalau kalian mau bertanya atau untuk menjelaskan terkait Independent Day atau terkait itu semua ya, itu kan harus diikutin dengan to be kan, karena mereka kan bukan verb atau kata kerja. Di situ sih sebenarnya. Bingung nggak? Ntar aku kasih contoh deh biar nggak ini. Misalkan nih, and we
When will. Sorry, kebalik. Nah, contohnya kayak gini. When will we bring Idul Fitri? Idul Fitri is on April, atau juga bisa Idul Fitri will bring on. Nah, itu juga bisa. Kalau misalkan what month is Independent Days, for example. Independence Day is on August. Tapi misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan ada pertanyaan, when is your independence sorry, independent gini. When is your Independence Day? Will bring this year. Misalkan pertanyaannya ini tuh di bulan Oktober, for example. Ini misalkan ya, ini misalkan pertanyaannya itu di bulan Oktober. Jadi nanti jawabannya itu, Independence Day banyak kali. Independence Day was on August. Nah, kayak gini. Masih bingung nggak? Siapa tadi yang tanya ya? Mirzana ya tadi ya yang tanya ya? Halo? Mirzana? Masih bingung kah? Jadi dilihat aja dulu. Kalau untuk penggunaan is sama was-nya itu bergantung pada pertanyaannya itu kapan. Tapi kalau di independence-nya atau di bulan tertentunya itu dia tuh nggak ada aturannya karena dia masuknya tuh ke kata benda bukan kata kerja. Jadi aman kok. Gimana Mirzana? Bisa diterima kah atau masih bingung? Halo, Mirzana. Oke, kalau emang nggak ada pertanyaan lagi, Mirzana, next ya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya, next question. Oke, aman. Oke, ada yang lain mungkin? Kalau emang nggak ada, kita ke quiz ya. Kita pilih salah satu quiz aja.
Udah muncul belum? Ya, ini ada beberapa ya. Ya, ini Christmas. Kalau bisa dengar suaraku nggak semuanya? Soalnya tadi kayaknya internetku lagi bermasalah. Kalau bisa dengar suaraku? Bisa, Kak. Oke. Beberapa quiz. Jawab aja langsung kita diskusi bareng. If you are to sure for this, then text on the meeting chat ya. Kalau emang takut atau malu buat show your voice, bisa diketik aja jawabannya. Yuk, yang pertama ini ada Oke, yuk kita jawab. Kita langsung aja. When is Halloween? Kira-kira Halloween itu ada di bulan apa sih? Ada yang tahu? October maybe? October. Oke. When is Halloween? Berarti it's in October. Good. And then when does the school year start? Bulan apa kira-kira? January, ya. Sekolah? Ada yang Juli, ada yang Agustus. Yang mana nih? Juli, ada yang Juni, ada yang June. July. July. Really, July? Aku udah lama nggak ini soalnya. July ya? Oke, July. Oke, and then when in Easter? Ada yang tahu nggak Easter itu apa? Paskah ya? April. Berarti bulan April. April. Oke, good. Next. When is New Year's Eve? If itu maksudnya kayak evening gitu loh. Jadi kalau kalian bingung apa sih if itu? If itu evening. Dia tuh disingkat. When is New Year's Eve? Bulan apa? December. December. Oke, good. And ini when is Valentine's Day? February. February, good. Untuk Valentine's bulan ini jangan lupa ya guys ya. Yang sudah cukup umurnya jangan lupa. Oke, and then when are the summer holidays? Summer holiday. Summer holidays itu kira-kira kapan? Summer.
Bulan apa aja kalau summer itu? Ada yang tahu summer? Summer holiday itu bulan apa? Ada yang tahu? Ada yang jawab apa nih? April, ada Januari sampai Juni. Mutiara jawab Januari sampai Juni. Itu ada lagi? March. Ada yang jawab Maret. Oke. Terus ada lagi? Kira-kira yang mana nih jawabannya? Ayo kita discuss yuk. Ayo. Jawabannya adalah, ada yang tahu? Oke. Kalau di luar negeri itu, ini kalau di luar ya, kalau kita kan nggak ada tuh ya, summer holidays tuh ya, nggak ada. Jadi kalau biasanya tuh kalau di luar negeri itu sekitar bulan Juni, Juli, sama Agustus. Koreksi ya kalau aku salah ya. Juni, Juli, Agustus. Gimana yang lain? Barangkali ada yang ini, yang maybe you know well than me. Summer holiday. Maybe Agus sih. Menurut lagunya Taylor Swift, Kak. Oke, Agustus. Dari bulan Agustus sampai bulan apa kira-kira? Bulan Oktober. Oktober. Berarti Agustus sampai Oktober ya. Oke, berarti when are the summer holiday? Berarti in August until October. Oke, when is Labor Day? Labor? Kira-kira apa kalau Labor itu? Labor itu kayak hari buruh gitu loh, Labor itu. December. December? Really? Hari buruh? Yes. First day in December. First day in December. Really? Yeah. Maybe. Or May. Okay, let's check. Ayo, or May. Okay, and the answer is May. Ya guys ya, on the first day in May. May, oke. Oke. Kita jadi sama-sama tahu nih, yang awalnya kita nggak tahu. Aku juga lupa. Oke, when is World Music Day? World Music Days, kira-kira kapan? Yang tahu? World Music Day? Di bulan? Music Day itu ada di bulan, June. Good, ada di bulan Juni. Dia selalu diadakan di bulan Juni. Okay, and yeah, I want to ask you guys, when is your birthday? Okay, when is your birthday? Sorry? June. June. Wah. Are you Gemini? Cancer. Cancer. Oh, berarti ya, last June ya. Oke. Yes. Mars. Oke, ada yang August, ada yang September. Wah, kamu ketemu tuh. Ada Cancer juga tuh. Dari Cancer, April, June. Ada yang Gemini di sini? Ada yang Gemini? Oke, ada yang Juli. Oke, ada yang Desember. Ada yang Mei. Tuh, Amalia Gemini. Hai Gemini. Semoga Geminimu tidak tidak seperti yang dikatakan orang-orang ya. Kan banyak orang yang bilang tuh Gemini katanya nyebelin ya kan. Amalia, itu ada siapa nih? Cadisa, November. Hai. Ada yang habis ulang tahun nggak ini? Februari. Ada yang ulang tahun di bulan Februari? Ada yang habis ulang tahun? Gemini is annoying. Nggak boleh gitu. I love Gemini. Gemini tuh orangnya tuh baik kok sebenarnya.
Cuma belum terlalu kenal aja sama tim ini. Oke, guys. Ada lagi nggak ya? Oh, nggak ada. Habis. Sebenarnya ada banyak sih kuisnya. Cuma nanti aku share aja ya di grup biar buat kalian latihan-latihan di rumah. Kalau misalkan lagi gabut atau apa nggak tahu ngapain, kalian bisa latihan-latihan aja nanti pakai contoh-contoh soal yang udah aku cari ini tadi. Oke, sebelum before we close our lesson today, any questions so far? Ada pertanyaan nggak sebelum kita close hari ini? Oke, enough. Oke. If you don't have any question, I will close our lesson today. Thank you for your attention. Thank you for your coming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you, Miss. Thank you, Mi. Oh guys, Thank you, jangan Miss. See you. aku mau share presensi bentar. Jangan lupa diisi. Wajib diisi ya, Miss? Tidur.